Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng SCIC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rubiatul Adawiyah dan rekan saya Ibnu Awal. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan isi dengan obrolan yang memiliki tema laki-laki dan perempuan di zaman sekarang. Apakah masih sesuai dengan nilai ajaran dan norma? Saya sangat antusias untuk berbicara tentang laki-laki dan perempuan karena di zaman yang serba cepat ini batasan antara laki-laki dan perempuan terasa semakin kabur. Teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi, tapi juga membuka ruang bagi pergaulan yang seringkali kebablasan, pacaran, pertemanan, hingga istilah-istilah baru yang katanya wajar, sering membuat kita bingung. Sampai mana sih batasannya? Apakah masih sesuai dengan ajaran dan norma? Untuk itu, kami telah mengundang narasumber terpercaya kami yang merupakan salah satu guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tanjung Siang, yaitu Ibu Sarah Komalandingsi. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di podcast kami yaitu Ngobras, ngobrol bareng SCIC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk podcast kali ini, Ibu di Ngobras kali ini mungkin akan diisi dengan obrolan yang temanya itu laki-laki dan perempuan di zaman sekarang, apakah masih sesuai dengan ajaran dan nilai norma? Gitu. Ya, baik, tema yang sangat bagus ya ketika kalian mengangkat tentang ini gitu ya, itu sangat mengapresiasi dan sangat bangga sekali dengan kalian yang mengangkat tema ini seperti itu. Mungkin Ibu, bagaimana pandangan Islam terhadap peran laki-laki dan perempuan, terutama dalam kehidupan sehari-hari tentunya? Baik. Di dalam Islam sekali itu di dalam Islam itu memang sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali gitu ya, sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita ketika berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada dalam Islam yang itu terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, kita tidak akan tersesat gitu ya, tidak akan hilang arah gitu, sehingga sudah diatur bahkan gitu bagaimana kewajiban sebagai laki-laki, kemudian haknya laki-laki seperti apa, kemudian kewajiban perempuan itu seperti apa, dan hak perempuan juga seperti apa di dalam kehidupan. Yang pokok poin yang paling penting itu di dalam Islam ada istilahnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, dimana itu laki-laki adalah qawwam atau pemimpin bagi perempuan gitu di dalam, terutama mungkin nanti di dalam skup terkecil gitu ya, keluarga kita masing-masing gitu ya, dimana sehebat apapun seorang perempuan itu tetap laki-laki menjadi pemimpin seperti itu. Atau di dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang perempuan memiliki kompetensi gitu ya, memiliki kemampuan yang bagus sekali, tetapi kita harus tidak lupa sebagai seorang perempuan dengan kodratnya, apakah sebuah profesi, sebuah pekerjaan itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Itu jadi acuan untuk kita semua. Kemudian kalau sekarang itu di masa-masa remaja, Ibu, nah kan laki-laki sama perempuan itu sering banget pertemanan gitu ya, tapi saking dekatnya itu nah jadi pasti akan muncul pertanyaan seperti ini. Jadi bagaimana seharusnya sikap seorang remaja laki-laki terhadap perempuan yang sewajarnya menurut Islam, begitu juga sebaliknya, Ibu? Ya. Di dalam Islam ada patokan tersendiri ya di dalam yang menjadikan seseorang itu harus menjalankan kewajibannya, terutama dalam hal beribadah gitu ya. Ada di sana yang namanya balik gitu ya, dan balik laki-laki dan balik perempuan itu berbeda gitu ya. Nah, ketika seseorang sudah menginjak remaja, itu sudah dikatakan balik tentunya seperti itu ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam masa balik, maka kewajiban-kewajiban sudah melekat kepada dirinya, termasuk di dalam pergaulan dengan lawan jenis sebenarnya gitu ya. Di dalam pergaulan dengan lawan jenis gitu ya,
di dalam Islam sudah diatur gitu ya, bagaimana seorang perempuan dan laki-laki harus baiknya berinteraksi gitu ya. Ada yang namanya istilah tidak boleh berkholwat gitu ya. Kalian bisa cari tahu nanti tidak berkholwat itu apa, berdua-duaan gitu ya. Berdua-duaan itu berkholwat, laki-laki dan perempuan ketika sudah balik itu sudah remaja sebenarnya nggak boleh berkholwat itu dua-duaan gitu. Harus ada yang jadi nyamuknya gitu ya. Harus ada yang menjadi orang yang ketiganya. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah dari yang lain. Padahal dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, Bu, berduaan aja. Tapi kan bisa jadi menimbulkan fitnah dari yang lain. Ada juga ikhtilat namanya. Kalau ikhtilat itu bercampur baur gitu ya. Maksudnya bercampur baur itu interaksinya kelewat batas. Misalnya ya, berkemah misalnya laki-laki sama perempuan di dalam satu tenda yang sama, atau di kelas perempuan sama laki-laki duduknya berdua gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim punya aturan bahwa di mana bercampur terlalu baur seperti itu tidak baik gitu. Bahkan di dalam lembaga Islam tidak sedikit yang menerapkan bahwa kelas laki-laki aja, misalnya kelas perempuan aja gitu. Kenapa? Karena di dalam Islam sangat menjaga sekali agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi seperti itu. Oke, jadi kan Ibu, kalau di zaman sekarang itu banyak sekali, malah kemungkinan mayoritas ya remaja itu yang menganggap kalau pacaran itu wajar. Malah ada yang menganggap kalau misal ada anak cowok nih remaja agak punya pacar, dianggapnya gak normal gitu, gak suka sama ya itu. Nah jadi kalau menurut pandangan Islam sendiri, menurut pandangan Ibu itu gimana sih? Ya kita kan yang ibu ambil, yang ibu sampaikan mungkin bukan pendapat ibu gitu ya, tetapi memang kita berdasarkan kepada apa yang ada di dalam nilai-nilai Islam sendiri gitu ya, bahwa memang di dalam Islam memang tidak mengenal pacaran gitu ya. Itu secara tegas memang disampaikan tidak ada pacaran abi dan umi lah sebalik-balik saya. Kenapa? Karena dulu saya dulu gitu ya, ibu sangat unik sekali di murid di sini juga gitu ya. Ya dianya kerudungnya panjang, suka ngaji segala macam, cuma dia jadi menyampaikannya ke pacarnya teh abi, ke isinya umi. Dalam hati nggak ada sebenarnya, cuma ibu pelan-pelan mengingatkannya seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak seperti itu, karena ada yang di dalam Islam mengenalnya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal itu pun harus akan mengarah kepada jenjang yang berikutnya. Ta'aruf juga tidak boleh adanya kholwat gitu, harus perempuan itu harus didampingi muhrimnya gitu ya. Jadi memang ketika nanti mau menuju ke arah yang serius, pernikahan itu harus didampingi oleh orang lain gitu, terutama saudaranya gitu, tidak bisa berdua gitu. Di sana ada batas-batasan dalam ta'aruf yang memang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak dilakukan gitu. Mungkin kalau zaman sekarang itu karena itu lebih ke tren aja, karena kan kembali lagi, apakah kita mau kembali lagi kepada apa yang diajarkan sama Islam agar kita misalnya tidak mengarah kepada perilaku yang menyimpang, atau kita malah terbawa arus gitu, terbawa tren yang disampaikan oleh orang lain gitu ya, dibawa oleh orang lain yang ada di media sosial seperti itu, dinormalisasikanlah hal-hal yang kurang baik itu malah dianggap wajar seperti itu. Oh, jadi ternyata ta'aruf itu kalau mau ke jenjang yang berikutnya Ibu, yang lebih ta'aruf itu kalau tidak salah sih tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau misalnya menurut berbagai pengalaman itu apalagi kan di sana ta'aruf itu akan menuju ke hitbah. Namanya hitbah itu lamaran, dan ketika lamaran itu tidak boleh diombor-ambor cincin dipamerin, nggak bisa. Karena katanya Islam mengajarkan bahwa hitbah itu harus disembunyiin, harus dirahasiakan lah, hanya keluarga saja gitu. Kenapa? Karena ya 3 bulan aja waktu yang lama, setan itu kan mengganggu kita ya, dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu benar-benar ngajak seorang itu agar tidak taat kepada Allah gitu ya kan. Pernikahan itu namanya tuh mistakon golido ya.
ikatannya teh kuat gitu. Kalau pacaran ikatannya tuh lemah gitu. Makanya putus nyambung lebih gampang daripada orang yang menikah gitu. Kalau menikah itu kan ada saksi gitu ya, ada ijab, ada kabulnya gitu. Jadi memang ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga Pak Bu cina ada kok yang menikah juga tapi cerai. Tapi kan tidak semudah putusnya pacaran gitu ya. Kalau menikah itu ada tahapan yang dilalui gitu. Makanya kan ikatannya ikatan kuat. Kalau pernikahan ta'aruf itu ditujukan untuk menuju ke jenjang. Sekarang ibu cina udah ngeceng nih mau ta'aruf sama itu. Tapi kan kita menjaga hati itu, menjaga pikiran itu lebih sulit loh. Mungkin secara fisik kita tidak bertemu dengan orangnya, nggak pegangan tangan, nggak pandangan mata, tapi kan hati gimana? Ya, Hati yang suka kepikiran. hati yang terpaut kepada orang yang belum halal itu jadi dosa untuk kita gitu ya, karena ya kita membayangkan orang yang belum dihalalkan oleh Allah untuk kita gitu. Tapi kalau misalnya udah sah mah itu udah halal, udah jangankan hanya memikirkan, yang lebih dari itu juga boleh. Ibu, terus kalau misalkan ya kan, kalau misalkan di Islam itu sangat membatasi antara laki-laki dan perempuan, apalagi kalau misalkan di pesantren itu antara laki-laki dan perempuan itu sangat dibatas sekali. Bisa gak sih itu teh menjadi penyimpangan gitu, jadi suka sama jenis kayak gitu, ibu gimana Nah, sih? iya, Ya, sering banget tuh jadinya. kayak tantangan di akhir zaman gitu ya. Memang sekarang itu godaan itu tidak hanya di lingkungan yang umum, bahkan di lingkungan pesantren sekalipun yang yang sudah sangat menjaga gitu ya, itu sangat rentan untuk adanya penyimpangan tersebut. Dan ada beberapa kasus pun yang seperti itu. Tetapi kita sebagai antisipasi, kita bisa memberikan batasan-batasan tertentu gitu ya. Kalau misalnya gejalanya sudah terlihat kan, kalau misalnya orang yang menyukai sesama jenis itu gejalanya tuh sudah terlihat. Bahkan kalau misalnya dia menyukai seseorang yang sama-sama gitu ya, sesama jenisnya, itu kan kayak seperti punya radar gitu. Dia tahu dia juga yang menjadi sasaran itu sama lah gitu ya. Nah, begitu halnya dengan kita yang di luar itu gitu ya. Kalau misalnya bisa membedakan gitu. Kalau misalnya yang mana yang tulus gitu ya, memang benar-benar pertemanan gitu, mana yang memang sudah mengarah kepada penyimpangan, itu sudah terlihat. Makanya benih-benihnya itu tidak boleh kalau misalnya ibarat bunga mah disiram, dipupuk gitu ya, sehingga memang menjadi besar. Makanya ketika sudah ada muncul nih gejala, kalau kita sakit aja kan suka muncul gejala ya. Kalau misalnya mau flu kan kita hidung udah mampet gitu, buru-buru segera diatasi, diobati gitu, cepat-cepat gitu, daripada setelah dia melangkah lebih jauh baru itu mungkin agak susah, karena sudah menjadi apalagi sudah masuk ke komunitas, itu akan lebih susah lagi. Karena kan sekarang itu aku selalu menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir gitu ya akan terkalahkan oleh keburukan yang terorganisir ya. Iya. Kenapa sekarang judi itu mendunia, bahkan merusak Indonesia gitu ya, judul gitu ya, karena memang terorganisir. Kenapa narkoba susah diberantas? Karena terorganisir. Keburukan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya kita harus mengorganisir kebaikan-kebaikan itu agar menjadi besar, agar memiliki kekuatan gitu ya, untuk mencegah hal yang seperti itu. Contohnya misalnya sekarang ya, di sekolah kan ada guru wali gitu ya. Jadi memang harapannya itu ada guru BK, ada guru wali, ada wali kelas juga. Kalian itu benar-benar dibentengi gitu dari hal yang negatif. Walaupun tidak menjamin gitu ya, hama-hama itu akan ada gitu. Pastinya. Gitu ya. Sama di pesantren misalnya kayak gini. Kok Bu, di pesantren juga tetap ada yang aneh-aneh gitu, ada yang menyimpang, ada yang pacaran juga, ada yang gimana. Ya kan namanya juga usaha, kita ikhtiar
tetap dimaksimalin, tapi kita juga nggak bisa mencegah 100% gitu adanya hama dari luar, kayak orang yang sekolahnya full Islami gitu ya. Di rumahnya Islami, misalnya orang tuanya tuh Islami, di sekolah juga Islami juga, tapi dia tahu lagu-lagu yang aneh-aneh gitu ya. Lagu apa yang domba kuring misalnya, taunya dari mana? Kan dari sosmed, dari teman, lingkungan gitu ya. Jadi banyak, tapi kita bagaimana caranya agar membentengi lingkungan yang buruk itu dengan hal-hal baik yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau sekarang itu kan dari yang dijelaskan tadi mungkin mengacunya pada bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang nih jangan jauh-jauh ke anak SMA, mungkin bahkan dari anak-anak SD yang baru pubertas aja itu pergaulannya udah jauh melewati batas. Nah jadi itu dampaknya untuk diri mereka sendiri, dampak negatifnya baik secara spiritual kemudian secara moralnya juga, gimana itu Ibu buat kedepannya? Ya, ya itu. Jadi memang untuk sekarang itu tantangan kalian itu jauh lebih besar daripada zaman ibu. Makanya kan ada istilah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena zaman ibu dengan zaman kamu itu berbeda. Otomatis ya di sana orang tua guru gitu ya, yang punya peranan atau di lingkungan masyarakat itu ada RT itu harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti bagaimana cara menyikapi berbagai macam keadaan anak muda terutama sekarang gitu ya. Tidak tidak lupa misalnya ikut mengikuti perkembangan media sosial juga seperti itu. Jadi memang pergaulan itu harus dimulai yang pertama itu di lingkungan yang paling kecil, itu di keluarganya. Ya bisa kalian bayangkan kalau misalnya orang tuanya sibuk, bapak mamahnya sibuk, terus dia sibuknya dengan handphone, apa yang menjadi contoh itu adalah 100% yang ada di handphone, padahal tidak semua yang di handphone itu baik, ada juga yang buruk yang harus dipilih-pilih gitu. Tapi kan sekarang itu anak-anak SD udah pada pegang handphone. Kalau zaman ibu kan dulu handphonenya nit-nit gitu ya, handphone yang cuma bisa nelfon SMS. Handphone sekarang kan kalian mah udah pada canggih, udah bagus-bagus seperti itu. Ya itu berarti memang kalau di orang tua itu kan ada parenting, jadi program untuk orang tua juga harus terlibat gitu dalam proses perkembangan anak-anaknya seperti itu. Kalau di ini Ibu di antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di Islam itu kan harkat martabat dan perempuan itu dijaganya dengan cara diwajibkan menggunakan kerudung ya, menutup aurat. Tapi masih banyak juga yang melanggarnya. Jadi bagaimana gitu cara Islam memuliakan perempuan tapi tanpa merendahkan laki-laki Ibu? Begitu juga sebaliknya gitu. Ya. Di dalam Islam, kedudukan perempuan itu sangat tinggi sekali, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Namanya An-Nisa, gitu ya. An-Nisa perempuan, udah ada Arizal. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ummu 3 kali. Ibumu, kedudukan perempuan sangat istimewa sekali. Nah, tapi ke perempuan yang seperti apa yang istimewa itu gitu ya. Tidak semua perempuan kan seperti itu. Nah, ketika mau menjadi perempuan yang baik gitu ya, yang tadi tidak direndahkan oleh laki-laki gitu ya. Salah satunya adalah menjadi perempuan yang baik, berkualitas gitu, yang bagus, yang akhlaknya bagus gitu kan. Apalagi perempuan teh madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah yang pertama dan utama. Bisa dibayangkan kalau ibunya di rumah itu ngerokok, ibunya suka mabuk, ibunya tidak menutup aurat,
ketika bilang kepada anaknya tidak boleh ina dan itu kan anaknya melihat, oh mama juga tidak nutup aurat, oh mama juga merokok. Jadi ya itu pentingnya ketika untuk menghadirkan perempuan yang baik. Kalau bagi seorang laki-laki diawali dengan memilih ibunya yang baik dulu gitu, karena dari tahapan untuk menjadikan anak yang baik adalah bagaimana memilih ibunya, calon ibunya yang baik seperti apa. Oleh karena itu perempuan itu harus berkualitas tadi, memiliki kompetensi, memiliki ilmu, memiliki akhlak yang bagus gitu, sehingga dia itu tidak akan direndahkan gitu. Terus Ibu, bagaimana cara memilih laki-laki yang berkualitas juga biar ya tidak direndahkan? Berkualitas kan. Iya. Kalau kan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, itu kan di dalam Islam seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu akan bertemu dengan laki-laki yang baik, itu otomatis tempatnya juga harus yang baik, kan tak mungkin di disko ya kalau ketemu yang baik gitu ya. Maksudnya apa? Berarti kan harus tempatnya juga harus yang baik, misalnya di seminar ketemunya lagi cari ilmu, atau di pengajian ketemunya lagi dianya lagi mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memiliki akhlak yang baik tadi. Kalau misalnya buah dari keimanan seseorang gitu ya adalah akhlak. Sejauh mana dia imannya bagus kepada Allah, dia akhlaknya akan bagus. Tidak hanya ke manusia, tetapi akhlak kepada sesama makhluk Allah gitu ya. Maksudnya dia kalau orang yang laki-laki yang baik, tentunya ke perempuannya juga akan akhlaknya akan baik, tidak akan ada istilah KDRT gitu ya. Dan terakhir kemarin kasus yang baru-baru ini viral gitu ya, seorang pacar katanya ya bahkan calon ya gitu teh membunuh sampai ngecor gitu ya. Ya mau bagaimana jadi kawam gitu ya, mau jadi pemimpin yang seperti itu gitu, yang bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan gitu. Kalau misalnya laki yang baik adalah laki-laki yang memuliakan perempuan. Jangankan untuk menyentuh, memandang saja tidak mau, karena ghazul basar, dia akan menundukkan pandangannya dari hal-hal yang tidak dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya melihat yang bukan ininya gitu ya, tidak halal, untuk kita jadi dosa buat dia ya gitu ya. Kalau sekarang itu memandang itu, menjaga pandangan itu tidak hanya secara nyata bertemu ya, medsos juga sama. Jadi kita bagaimana jangan sampai scroll misalnya ini Ibnu scroll cewek-cewek yang seksi. Nah itu dia sama. Berarti walaupun secara fisik tidak bertemu, tetapi mata secara visual Ibnu sudah tidak bisa menjaga mata sebagai anugerah dari Allah, penglihatannya tidak dijaga pandangannya. Jadi kalau misalnya laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memuliakan perempuan, menjaga harga diri perempuan gitu ya. Jangankan mau menyentuh, jangankan melakukan kekerasan, memandang saja di dalam Islam, kalau laki yang baik itu tidak akan berani memandang, aduh ini cantik, dipelong gitu. Enggak, pasti dia akan menundukkan pandangannya karena saking dia ingin menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh seperti itu. Oke, Ibu kan sebagian ada nih orang tua yang bahkan malah mereka gitu yang mendorong anaknya supaya pacaran. Malah ada orang tua punya anak ditanya, kamu udah SMA belum punya pacar, gak laku ya? Itu gimana Ibu cara menanggapinya orang tua yang seperti itu? Karena kan beberapa orang tua ada gitu yang seperti itu dan tidak menutup kemungkinan malah menjadi pendorong anaknya untuk melakukan hal tersebut. Ya,
karena kan apa namanya pemahaman orang tua gitu ya, pemahaman orang tua yang satu dengan orang yang tua yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Dan apa ya, seseorang itu dibentuk dari apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dialami sehari-hari gitu ya. Ketika ilmu yang bertebaran banyak di luar sana dalam bentuk buku, dalam bentuk seminar-seminar, dalam bentuk kajian-kajian itu ya, tidak diikuti si ilmu itu, atau guru tidak didekati gitu ya. Kalau mau ilmu pengetahuan kan guru ya yang didekatinya, kalau mau guru dan dosen lah gitu ya. Kalau mau pintar ngajinya, ilmu tentang keislamannya banyak yang harus didekati, berarti kan guru ngaji, ustadz gitu ya. Nah, tidak bisa disamakan orang tua itu gitu ya. Bisa, siapa tahu mungkin orang tua tersebut ada yang memang tidak terlalu concern gitu terhadap kajian-kajian keislaman. Dia misalnya lebih passionnya, sukanya itu lebih kepada kajian politik atau lebih suka kajian ekonomi gitu ya. Sehingga kan kalau pacaran itu ranahnya di dalam kajian keislaman. Nah, makanya orang tua menyarankan seperti itu karena memang bisa jadi tidak mengetahui, misalnya dianggapnya itu tadi pacaran itu adalah kewajaran, keharusan. Tapi kalau ketika kita yang didekatinya guru agama, ustadz, kiai-kiai, kan nggak mungkin ada yang menyarankan untuk seperti itu gitu ya. Makanya sekarang kalau ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, berarti kita harus mendekati sumber ilmu. Sumber ilmunya itu bisa melalui buku atau sumber ilmu yang hidup gitu ya, berupa guru gitu, guru ngaji, tentunya ustadz-ustadz yang memang sudah dikenal bahwa dia itu tidak hanya mengajarkan, tetapi dia pun sudah mencontohkan, memberikan teladan gitu ya. Seperti misalnya orang yang melarang merokok, tapi dia merokok kan susah juga gitu. Tetapi kita belajar kepada orang-orang yang dia mengajarkan, tapi dia juga mencontohkan hal-hal baik tersebut. Itu yang cocok dan pantas untuk dijadikan contoh atau teladan untuk kita sebagai sumber yang. Nah Ibu, jadi caranya untuk kita nih remaja-remaja ya. Jadi bagaimana cara menjadi remaja yang tetap eksis, gaul dan keren gitu, tapi tanpa melampaui batas ya, melampaui batas norma gitu. Ya. Gimana caranya? Oke. Apa namanya tuh di dalam muamalah gitu ya, di dalam apa namanya istilahnya menuntut ilmu itu kan ada istilahnya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat gitu ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina katanya gitu ya. Dalam arti bahwa untuk menjadi kreatif, untuk menjadi seorang yang superlah, orang yang Wonder Woman, kalau perempuan itu orang yang hebat, itu tentunya harus dengan ilmu. Kenapa sih orang sekarang bisa negara-negara di dunia gitu bisa memimpin dunia, bisa barang-barangnya itu atau jualannya itu bisa menembus pasar internasional, bisa kita bisa dirasakan manfaatnya, karena dia dengan ilmu. Makanya Ibu selalu menyarankan bahwa apapun yang akan kamu jalani ke depannya, profesi apapun yang akan kamu geluti nanti ke depannya, kamu harus benar-benar menguasai ilmu itu. Tidak perlu banyak. Itu apa yang menjadi kesukaan kamu, apa yang menjadi minat kamu, itu kamu benar-benar perdalam dengan baik. Di sana kamu akan menjadi kreatif, akan menjadi tetap gaul gitu ya, tanpa ajaran agama kita gitu ya. Pada Islam juga diajarkan dengan adanya tawazun, seimbang. Jadi memang kita harus seimbang antara dunia kita dengan akhirat kita gitu ya. Jadi kita kejar dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tetapi kita tidak boleh melupakan akhirat, karena siapa tahu besok teh meninggal gitu. Kita harus sudah siap bekalnya. Otomatis untuk menjadi remaja yang hebat, remaja yang kreatif, keren, itu kita tidak boleh melupakan kedua hal tersebut. Kita harus suksesnya dunia dan akhirat.
Berarti intinya dunia akhirat harus seimbang. Seimbang gitu. Segala hal diupayakan untuk menyeimbangkan kedua cita-cita ini. Jadi Ruby ada lagi. Siap, sudah. Mungkin yang terakhirnya ibu nih, jadi pesan ibu sebagai seorang ibu terutama, bagaimana pesan ibu untuk remaja laki-laki, remaja perempuan khususnya yang hidup di zaman sekarang agar tetap bisa berada di nilai-nilai norma, tidak melampaui ajaran-ajaran agama kita dan menjadi remaja yang generasinya baik, terutama jadi tidak seikut-ikutnya dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, baik. Tadi Bu selalu apa ya kita bahas sekarang kita tadi dari tadi itu adalah ilmu gitu. Ya. Tapi sebelum ilmu itu ada adab gitu ya. Kita tidak ini ya. Jadi orang yang berilmu tetapi dia tidak beradab itu jatuhnya nanti akan menjadi orang yang sombong karena merasa bahwa ilmu saya sudah banyak, segala kesuksesan yang saya raih itu adalah hasil jerih payah saya sendiri gitu ya. Makanya dia tidak mengesampingkan peran Allah di sana. Tetapi kalau bagi kita karena sudah memilih, sudah mengetahui bahwa kita juga harus beradab gitu ya, harus tahu etika gitu, harus ini, maka kita tidak akan jatuh kepada kesombongan tersebut gitu. Kenapa? Karena kita ketika beradab maka si ilmu itu akan mendatangkan keberkahan untuk kita, si ilmu itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, pesan dari ibu ya, kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar kendali kita. Ya, medsos susah kita atur, orang mau posting apa kan kita nggak bisa ngelarang, nggak boleh posting pornografi gitu, nggak boleh posting ini dan itu kan susah. Tetapi yang bisa kita kontrol siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita bisa kontrol. Dengan cara apa? Dengan cara selektif gitu ya. Selektif apa yang kita baca, selektif, tidak langsung serta-merta mengikuti gitu ya, tetapi harus berpikir lagi, oh ini teh sesuai nilai-nilai Islam atau tidak gitu ya. Ini tuh baik untuk saya, tidak untuk masa depan saya, tidak gitu ya. Jadi benar-benar selektif. Teman-teman juga mana nih teman-teman yang bisa mengajak saya kepada kebaikan mana, atau mana teman-teman saya yang justru malah menjerumuskan saya gitu ya. Terus apa yang kita dengar sama apa yang kita dengar, apakah kalau misalnya apa yang kita dengar lagu-lagunya yang banyak melalaikan kita dari mengingat Allah, lagu-lagu galau contohnya misalnya, itu tidak akan membuat kita itu bersemangat, tetapi makin larut dalam masalah, larut dalam kesedihan, makin galau. Jadi otomatis apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lingkungan yang ada di sekeliling kita itu sangat pengaruh sekali terhadap apa kita. Coba bisa kalian bayangkan orang-orang yang besar saat ini, orang-orang yang jadi tokoh-tokoh besar di rumahnya itu pasti punya perpustakaan, banyak buku yang ini. Kenapa? Karena mencintai ilmu gitu. Kenapa? Karena ketika lingkungan itu buruk gitu ya, dia sudah punya basic sendiri di dalam dirinya, sehingga kalau ibaratnya itu cendol gitu ya, kalau diibaratkan minuman cendol itu di kita tuh kucak gitu ya, itu minumannya itu ada misalnya ada gula aren, ada ada santan, tapi si yang hijau itu apa? Cicaunya itu warnanya tetap sama nggak? Warnanya akan jadi putih nggak dengan adanya santan? Enggak kan? Tetap hijau. Dan ketika kita sudah basic keilmuan agamanya kuat, walaupun medsosnya negatif, walaupun pergaulan di sekeliling kita negatif, ketika kita sudah punya warna sendiri di puncak berbaur gitu ya dengan orang lain pun, kita tidak akan terbawa arus gitu, karena kita memiliki jati diri sendiri gitu. Saya sudah punya pegangan. Kalau misalnya kan ada misalnya sekarang perempuan itu
kalau di sekolah pakai kerudung, di luar itu nggak pakai misalnya gitu ya, di medsos juga nggak pakai. Saya mah nggak akan ikut-ikutan karena Allah itu tidak melarang saya Allah itu menyuruh saya menutup aurat, menyempurnakan aurat dimanapun gitu. Nggak ada aturan kalau di medsos itu boleh dibuka gitu ya. Sehingga ketika saya sudah tahu aturan itu, maka saya berpegang teguh dengan aturan itu. Teman ngajak juga untuk tidak baik, untuk melakukan itu juga enggak, karena saya sudah punya pendirian sendiri gitu. Makanya ketika ketika kita sudah punya jati diri sendiri, warna sendiri, itu tidak akan terpengaruh oleh arus negatif apapun yang ada di sekeliling kita. Udah, Ruby gak kerasa ya. Berapa menit tadi? 30 menit. 30 menitan, Ibu gak kerasa banget ya. Untuk Ibu, dari kami terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani kami di ngobras kali ini dari awal sampai akhir. Ya, semoga yang kita obrolkan dari awal sampai akhir bisa menghasilkan manfaat untuk teman-teman semuanya ya yang nonton. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah nonton ngobras kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe akun YouTube STIC, dan juga jangan lupa share videonya ya, biar akun YouTube kita makin rame dan tentunya berkah. Saya Ibnu Awal dan Saya Rubianto Adalia. mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami, dan terima kasih untuk segala perhatiannya, dan juga buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.